Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bung Harpa. Salam tim nasional Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan juga bahagia dimanapun kalian berada, baik yang subscriber maupun juga non-subscriber channel Bung Harpa, baik yang di dalam negeri maupun yang juga di luar negeri dan di seluruh penjuru dunia manapun. Ya teman-teman semuanya, di edisi kali ini menu yang akan gua sajikan ke kalian ada dua. Yang pertama, seperti kalian sudah membaca judulnya, ini terkait dengan sidang atau sidang ya dari gedung DPR, dari gedung Kura-Kura, yaitu Komisi 3 DPR sudah menyetujui proses naturalisasi Eliano Reinders dan juga Miss Helgers. Ya, jadi ini adalah approval politik yang sudah dilakukan sehingga nanti mudah-mudahan ke bawahnya itu berlangsung dengan baik dan dengan cepat. Nah, jadi pada sidang kali ini Helgers dan Reinders itu ditemani dalam tanda kutip oleh Menpora Bapak Dito Aritejo, kemudian juga Menkumham Supratman Andi Aktas dan Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi. Nah, tentu saja ini menjadi kabar baik dalam proses penambahan kekuatan materi tim nasional Indonesia dalam menghadapi batch kedua bulan Oktober nanti, di mana kita semua tahu Indonesia akan menghadapi atau menjalani partai penting, menghadapi Bahrain away di Bahrain dan juga menghadapi China di Qingdao. Setelah dua pertandingan awal, kita berhasil menahan imbang dua kekuatan Asia, yaitu Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan 0-0 menghadapi Australia di Gelora Bung Karno. Nah, sedikit gue membacakan dalam pernyataannya yang diucapkan oleh Pangeran Khairul Saleh, perwakilan dari DPR. Beliau mengatakan sesuai surat Presiden nomor bla 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 bla, seperti nanti gue akan share di sebelah sini atau sini ya. Perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama saudara Eliano Johannes Reinders dan saudara Mes Victor Joseph Helgers. Demikian bunyinya. Jadi nanti tinggal selanjutnya adalah pengambilan sumpah di kantor wilayah di Kanwil Kemenunkam di dekat stasiun LRT Ciliwung kalau nggak salah ya, di dekat Pancoran sana lagi lah pokoknya yang biasa Tom Hai, Ragnar dan kawan-kawan itu disumpah. Dan biasanya karena ini sudah menjadi keputusan politik, biasanya berlangsung dengan cepat. Jadi Dukcapil nanti akan hadir di sana, kemudian imigrasi juga ada langsung hadir di sana. Jadi begitu pengambilan sumpah langsung bikin KTP, dikasih KTP, potret, langsung paspornya jadi ya, supaya juga ini tidak ada lagi keterlambatan atau plot twist. Nanti apakah dua pemain ini bisa menghadapi berhadapan dengan Cina atau enggak, karena setelah itu mungkin dalam beberapa hari ya akan diambil sumpah, lalu kemudian langsung pindah federasi langsung didaftarkan ke AFC untuk bisa menghadapi Bahrain dan China. Nah, kalau kita lihat rentang waktu yang tersedia ini cukup jauh ya. Kalau kita kan nanti akan main lawan Bahrain itu tanggal 10 Oktober, sekarang itu tanggal 17. Jadi ada waktu sekitar 23 hari ya, harusnya cukup ya. Karena dulu waktu Tom sama Ragnar itu juga waktunya bahkan lebih sempit dari ini, tapi bisa main. Ya, tapi sekali lagi kita akan ikuti prosesnya, kita hormati. Yang pasti kita berharap supaya berlangsung dengan mulus dan juga aman, sehingga kita nanti bisa meraih ya setidaknya mungkin 4 poin lah dalam lawatan dari Bahrain dan Cina. Syukur-syukur bisa 6 poin kan begitu ya. Oke, itu dari proses pewarganegaraan. Kalau bahasa resminya pewarganegaraan. Sekarang kita sedikit membahas atau melihat performa dari salah seorang pemain diaspora kita yang bermain di abroad. Ya, lebih tepatnya Ivar Jenner. Betul sekali, kemarin yang bersangkutan Ivar Jenner akhirnya main kembali di Jong Utrecht atau Utrecht 2 atau Utrecht 2 gitu ya. Setelah di 4 laga awal dia selalu bermain setiap pertandingan dan tidak pernah digantikan. Lalu kemudian ada international break di pertandingan kelima musim ini di Eredivisie, tentunya bukan di Eredivisie ya. Dia tidak dimainkan sama sekali. Ya mungkin karena baru kembali dari
tugasnya, kewajibannya membela Indonesia dan dalam 2 pertandingan menghadapi Jepang dan juga Jepang sih, menghadapi Arab Saudi di Jeddah dan juga Australia, itu dia bermain sebagai starter dan lumayan lama mainnya ya. Jadi mungkin belum lagi dia terbang bolak-balik dari Belanda ke Indonesia, jadi mungkin kelelahan sehingga di pertandingan kelima atau pertandingan pertama setelah international break dia tidak dimainkan sama sekali. Nah, kemarin saat menghadapi klub dari kota kelahirannya Justin Hubner, Den Bosch, ini dia dimainkan sebagai starter. Nah, gua nonton ya hampir full, bahkan gua nonton. Cuman memang ya penampilan dia juga nggak terlalu bagus, timnya juga nggak terlalu bagus, jadi sama sehingga harus menyerah 3-0 dari Don Bosch ya. Dan gol pertama itu gol sundulan ya, gol sundulan itu ya ada kontribusi salah Ivar Jenner juga ya. Ada 2-3 pemain termasuk Ivar Jenner di sana yang tidak menjaga pencetak gol. Jadi 3-1 ya. Ini pasti ada salah koordinasi, salah kolektivitas. Dan kemudian gol kedua itu serangan balik, tapi Ivar Jenner itu malah terpaku kepada bola yang pengumpan. Jadi tidak melihat ada posisi yang terumpannya itu, yang dalam posisi yang terbuka dan punya space untuk lari, dan akhirnya dia kalah langkah. Nah, ini juga mirip dengan golnya Irak, Ali Jassim ya kalau nggak salah ya. Pokoknya yang Justin Hubner agak sedikit lengah, akhirnya kelewatan dan akhirnya kalah langkah, dan akhirnya ya serangan balik itu gol 2-0 ya. Dan yang ketiga itu memang gol cantik dari lawan yang cutting inside ke tengah dengan kaki kiri dan langsung mencetak gol. Jadi dan dia juga diganti ya menit ke 56 atau 57 ya. Jadi nggak sampai sejam lah dia ditarik keluar, dan timnya pun saat ini terpuruk di papan bawah, di paling bawah. Jadi ini agak sedikit apa ya, bukan mengecewakan ya, agak sedikit miris, agak sedikit worried juga karena ada 2 pemain kita yang abroad yang timnya di palung degradasi, yaitu Bang Jai dengan Venezia itu juga paling bawah banget, urutan 20. Dan juga Ivar Jenner di Young Utrecht yang timnya juga di papan paling bawah di Eerste Divisi. Tapi seperti biasa kita berharap mereka tetap semangat, tetap mengembangkan diri mereka supaya mereka bisa main rutin dan pada akhirnya berkontribusi kepada tim nasional kita. Nah, teman-teman semua, kalian mungkin punya komen ya terkait dengan masuknya 2 pemain kita, Hilgers dan juga Reinders. Ya, mudah-mudahan sekali lagi yang gue bilang tadi, mereka bisa available main untuk menghadapi Bahrain dan China ya. Karena kalau gue berpendapat squad saat ini bagus tapi ngepas ya. Kita lihat kemarin misalnya Tom Hai lagi cedera atau kurang fit, penggantinya ya ada tapi terlalu ngepas ya. Kemudian juga Rafael Strike misalnya kadang-kadang lagi nggak perform, kan bisa aja pemain begitu ya, dinamis gitu ya. Itu penggantinya juga Egy juga kurang ya, dengan segala hormat tentunya. Tapi kita nggak boleh ngebully ya, seperti juga apa yang dikatakan oleh Justin Hubner di wawancaranya di Sports 77. Kita harus bertanggung jawab juga ya sebagai fans ya. Mereka sudah berusaha dengan baik ya, kalau gagal ya memang mungkin kemampuannya sampai di situ, jangan kita bully ya, kecuali mereka melakukan tindakan kriminal yang memang tidak bisa dibenarkan dan itu fatal, ya itu agak susah kita bela. Oke teman-teman, terkait performa mungkin kalian ada komen ataupun terkait dengan 2 pemain yang akan segera masuk, yaitu Reinders dan Hilgers, tinggalkan komen kalian, feel free di bawah di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyimak dan selamat beraktivitas, selamat hari Selasa, bye bye.